Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Selamat pagi. Tetap semangat. Walaupun belajar tidak tatap muka, tidak daring, tidak tetap semangat, tetap belajar. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang arti dan isi kandungan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun sudah disampaikan sebelumnya tentang cara membacanya. Anak-anak pun sudah mempraktekannya dan sudah mengirimkan cara membaca surah Al-Kafirun yang benar dan baik, insya Allah. Pada hari ini kita akan belajar tentang menulis nantinya arti, memahami apa kandungannya dari surat Al-Kafirun tersebut. Kita awali terlebih dahulu, kita baca bersama-sama surah Al-Kafirunnya terlebih dahulu ya. Baik, kita mulai dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Oke, demikianlah bacaan surah Al-Kafirun. Selanjutnya kita akan membaca arti satu persatu ayat dari surah Al-Kafirun ini. Ada berapa ayat surah Al-Kafirun anak-anak? Ya, ada 6 ayat. Ingat, surah Al-Kafirun itu ada 6 ayat. Dia surat yang ke-109, turun di kota Mekah dan tergolong surat Makkiyah. Oke, kita baca terlebih dahulu kembali ayat, kemudian kita langsung bacakan arti. Kita bacakan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi itu arti yang pertama. Arti yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Dan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat berikutnya, wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat berikutnya, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agama. Shadaqallahul azim. Oke, itu arti ayat surat Al-Kafirun 1 sampai 6. Penjelasan dari surah Al-Kafirun ini adalah surah Al-Kafirun ini Allah turunkan untuk menjawab pertanyaan, untuk menjawab tawaran dari orang-orang kafir pada masa itu. Orang-orang kafir pada masa itu, kafir Quraisy sudah kehabisan akal untuk menahan orang-orang, untuk menahan Nabi Muhammad mengajak orang-orang untuk masuk ke agama Islam, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga datanglah tawaran dari kafir Quraisy. Apa tawaran tersebut? Tawarannya adalah mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah Tuhan mereka dalam satu masa, sekitar 1 tahun. Pada tahun berikutnya mereka akan ikut menyembah Tuhan kita, Tuhannya Nabi Muhammad. Dan jika nanti didapati setelah proses tersebut tuh agama orang kafir Quraisy lebih baik, agama Islam lebih baik, maka mereka akan ikut ke Islam. Tetapi jika di kemudian hari dianggap agama mereka lebih baik, maka anggapan mereka orang kafir Quraisy, engkau sudah ikut beruntung Nabi Muhammad. Tawaran tersebut Allah jawab dengan tegas, Rasul jawab dengan tegas dengan perantara surah Al-Kafirun ini, bahwa kami pada masa itu Nabi Muhammad tidak akan menyembah
Tuhan, tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy pada masa itu menyembah berhala. Menyembah berhala. Pada hakikatnya mereka mempercayai Allah, tetapi mereka tidak tahu cara beribadah yang benar, tidak tahu apa yang mereka harus lakukan dengan benar, sehingga menganggap berhala-berhala inilah yang dijadikan perantara untuk beribadah kepada Allah. Inilah anggapan yang salah dari kafir Quraisy pada masa itu. Maka ketika Nabi Muhammad mengajak untuk menyembah Allah tanpa harus ke berhala, tanpa harus menyembah para patung-patung tadi, inilah yang mereka tidak terima. Padahal berhala dan patung itu mereka buat sendiri, dari hasil tangan mereka sendiri, kemudian mereka sembah. Maka tegas jawaban Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Kafirun bahwa kita sebagai umat muslim tidak boleh, kita sebagai orang Islam tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Ketika kita sudah menyembah selain daripada Allah, kita disebut musyrik, orang-orang yang syirik. Ketika kita sudah jatuh pada hal tersebut, maka tergolonglah kita kepada orang-orang kafir tadi. Oke, itulah penjelasan dari surah Al-Kafirun secara ringkas. Silakan anak-anak perhatikan kembali, anak-anak dengarkan baik-baik penjelasan tadi. Jika kurang paham, silakan diulangi videonya sehingga anak-anak bisa paham betul apa maksud dari surah Al-Kafirun ini. Terima kasih anak-anak, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.